Halo, kembali lagi pada pembahasan materi sosiologi kelas 12. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang konsep perubahan sosial, teori perubahan sosial, dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Pada materi kali ini, kita masih membahas tentang perubahan sosial, namun pada submateri bahasan yang lain. Tentunya perubahan sosial yang kita sudah pelajari sebelumnya tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa alasan mengapa perubahan dapat muncul, dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu. Inilah yang kemudian akan kita pelajari pada pembahasan video kali ini, yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan pemantik sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas satu persatu jawaban dari pertanyaan pemantik yang telah ditampilkan sebelumnya. Yang pertama adalah, mengapa perubahan sosial itu dapat terjadi? Berikut adalah jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial? Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua ini sekaligus jadi materi inti pada pertemuan kali ini. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua adalah faktor pendorong perubahan sosial. Dan yang ketiga adalah faktor penghambat perubahan sosial. Kita akan bahas satu persatu mengenai tiga faktor perubahan sosial tersebut. Untuk faktor yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial di sini merupakan segala sesuatu yang menjadi awal mula munculnya perubahan sosial dalam masyarakat. Untuk itu, faktor penyebab perubahan sosial ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Kita akan awali pembahasan faktor penyebab perubahan sosial dari faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Yang pertama di sini adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Hal ini kita bisa lihat pada contoh perubahan sosial pada pertemuan sebelumnya, di mana pada bentuk perubahan sosial yang diinginkan terdapat contoh perubahan sosial, yakni adanya program KB. Nah, program KB merupakan contoh perubahan sosial yang diinginkan atau direncanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang terlalu padat, karena jumlah penduduk yang padat oleh pemerintah dianggap sebagai suatu masalah. Kemudian berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat inovasi-inovasi baru dalam masyarakat yang membawa perubahan-perubahan sosial. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada perkembangan teknologi seperti adanya internet. Adanya internet memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas, misalnya melakukan transaksi secara online dan lain sebagainya. Kemudian pada faktor internal penyebab perubahan sosial yang terakhir, di sini adanya pertentangan dan pemberontakan dalam masyarakat itu sendiri. Pertentangan dan pemberontakan di sini umumnya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, sehingga beberapa masyarakat atau kalangan masyarakat melakukan pertentangan dan pemberontakan. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada revolusi Perancis, di mana masyarakat melakukan pertentangan sehingga muncullah perubahan sosial yang disebut dengan revolusi Perancis. Kemudian kita lanjut pada faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama di sini terjadinya bencana alam. Jika kita melihat pada pertemuan sebelumnya, bencana alam merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Karena adanya bencana alam berada di luar kehendak masyarakat. Adanya bencana alam tentunya banyak mempengaruhi masyarakat. Misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan lain sebagainya yang membuat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat yang terkena bencana alam. Kemudian faktor berikutnya di sini adalah adanya pengaruh dari budaya luar masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat adanya pengaruh budaya K-pop tentunya membuat perubahan sosial pada beberapa kalangan, misalnya kalangan anak muda, di mana mereka kemudian mengikuti tren fashion K-pop idol mereka. Disinilah kemudian terjadi perubahan sosial akibat adanya pengaruh budaya luar seperti K-pop.
Kemudian faktor penyebab yang berasal dari luar yang terakhir di sini adanya peperangan. Adanya peperangan tentunya menjadi faktor penyebab perubahan sosial, di mana saat negara yang kalah perang akan dapat dikuasai oleh negara yang menang perang. Dalam hal ini, ideologi dari negara yang menang perang kemudian dapat diterapkan pada negara yang kalah perang. Kemudian kita masuk pada faktor perubahan sosial yang kedua. Di sini ada faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial sedikit berbeda dari faktor penyebab perubahan sosial. Jika faktor penyebab perubahan sosial merupakan segala sesuatu yang memicu munculnya perubahan sosial, maka faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang memperlancar perubahan sosial itu terjadi. Maksudnya di sini adalah perubahan sosial itu sudah terjadi, namun terdapat faktor yang kemudian memperlancar perubahan sosial yang sedang terjadi tersebut. Faktor pendorong adanya perubahan sosial yang pertama di sini adalah sikap berorientasi pada masa depan dan keinginan untuk maju. Adanya sikap semacam ini membuat inovasi-inovasi dalam masyarakat itu terus berkembang karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Selain itu, adanya keinginan untuk maju membuat motivasi atau semangat pada masyarakat dalam membuat inovasi atau penemuan-penemuan baru yang berdampak pada kemajuan dalam satu masyarakat tersebut, baik dalam kemajuan berpikir maupun kemajuan dalam segi lainnya. Faktor yang kedua di sini adalah sikap menghargai karya orang lain. Adanya sikap menghargai karya orang lain ini membuat individu yang menghasilkan karya terdorong dan termotivasi untuk memunculkan penemuan-penemuan baru lain yang kemudian akan mendorong perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Adanya sikap menghargai karya orang lain ini alurnya sama seperti dengan sikap berorientasi pada masa depan dan keinginan untuk maju, di mana dengan adanya dua sikap ini membuat inovasi-inovasi dalam masyarakat, membuat inovasi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat semakin berkembang sehingga mendorong adanya perubahan sosial yang ada. Kemudian selanjutnya di sini terdapat faktor berupa sistem pendidikan yang maju. Adanya sistem pendidikan yang maju membuat individu mengalami perkembangan pemikiran, kemudian menghasilkan ide atau gagasan-gagasan dan bahkan inovasi atau penemuan-penemuan baru yang mengarah pada kemajuan dalam suatu masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor pendorong berikutnya di sini ada sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Adanya sistem pelapisan masyarakat yang sifatnya terbuka membuat individu dapat melakukan mobilitas sosial vertikal secara luas, di mana semua masyarakat berhak mendapat kesempatan untuk meraih suatu prestasi dan meningkatkan kedudukan atau peran sosial yang lebih tinggi. Dapat kita lihat pada gambar di mana anak seorang petani dapat juga menjadi seorang pengusaha. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial yang terakhir di sini adalah adanya toleransi. Toleransi di sini merupakan sikap menerima perubahan sosial yang ada. Adanya sikap menerima perubahan sosial yang ada merupakan bentuk kemajuan berpikir dalam masyarakat. Adanya sikap toleransi ini kemudian membuat perubahan sosial yang ada dapat berkembang lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang terakhir. Di sini ada faktor penghambat perubahan sosial. Seperti namanya, faktor ini merupakan kebalikan dari dua faktor sebelumnya, di mana faktor penghambat perubahan sosial adalah faktor yang membuat perubahan itu sulit terjadi. Secara garis besar, terdapat tiga faktor penghambat perubahan sosial. Kita mulai dari faktor yang pertama. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Seperti pada pembahasan dalam pertanyaan pemantik, perubahan sosial dapat terjadi karena adanya interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lain atau kelompok dengan kelompok lain. Dalam pembahasan faktor penyebab perubahan sosial juga terdapat faktor yang mengatakan bahwa adanya kontak dengan budaya luar membuat perubahan itu terjadi. Faktor penghambat di sini adalah kebalikannya, di mana kurangnya hubungan dengan masyarakat lain membuat suatu masyarakat tidak mengetahui adanya perkembangan yang sedang terjadi atau tidak terjadi transfer pengetahuan hingga masyarakat tersebut cenderung stagnan atau tidak berubah. Faktor penghambat perubahan sosial yang kedua di sini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Seperti yang sudah dijelaskan pada faktor penyebab perubahan sosial bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat memunculkan inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan baru yang kemudian melahirkan perubahan. Nah, dari sini kebalikannya, ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat lambat membuat inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru itu tidak muncul dalam masyarakat
sehingga masyarakat cenderung tidak berubah atau tidak mengalami perubahan sosial. Kemudian, faktor penghambat perubahan sosial yang terakhir di sini adalah sifat masyarakat yang masih tradisional atau konservatif. Sifat masyarakat yang seperti ini cenderung menolak adanya perubahan yang masuk pada masyarakat, sehingga masyarakat cenderung mengalami stagnansi atau tidak mengalami perubahan sosial. Hal ini bisa kita lihat pada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman-pedalaman hutan, misalnya suku Baduy. Suku Baduy sangat menolak adanya perubahan yang masuk terhadap daerahnya, sehingga masyarakat di sana masih cenderung sangat primitif atau sangat tradisional dan tidak mengalami perubahan sama sekali seperti masyarakat di Indonesia lain. Nah, itu tadi beberapa faktor perubahan sosial, baik dari faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong, hingga faktor penghambat perubahan sosial. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.